Di sebuah kota kecil yang tenang, di mana kehidupan berjalan lambat dan semua orang saling mengenal, ada seorang dokter kandungan yang dihormati oleh masyarakat. Namanya Dokter Arif, seorang pria paruh-baya yang dikenal memiliki tangan dingin dalam membantu pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan. Banyak pasiennya yang akhirnya berhasil hamil setelah menjalani perawatan darinya. Namun, di balik reputasinya yang baik, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Rahasia yang, jika terungkap, akan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Nama saya Rina. Saya sudah menikah selama 5 tahun. Tetapi hingga saat ini, saya dan suami belum juga dikaruniai anak. Setiap kali melihat teman-teman sebaya saya sudah memiliki anak, hati saya terasa hancur. Suami saya, Budi, selalu berusaha menghibur saya, tetapi saya tahu dia juga merasa kecewa. Kami sudah mencoba berbagai cara, dari pengobatan tradisional hingga berkonsultasi dengan dokter spesialis, tetapi belum membuahkan hasil. Hingga suatu hari, tetangga saya menyarankan untuk menemui dokter Arif. Katanya, banyak pasangan yang akhirnya berhasil memiliki anak setelah dirawat olehnya. Dengan harapan yang menggebu, saya pun membuat janji temu dengannya. Pertemuan pertama saya dengan dokter Arif berjalan biasa saja. Dia terlihat profesional, ramah, dan penuh perhatian. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki metode khusus yang mungkin bisa membantu saya. Saya merasa lega, seolah akhirnya ada secercah harapan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali saya datang untuk pemeriksaan rutin, dokter Arif selalu meminta saya untuk datang sendirian, tanpa suami. Dia bilang, ini adalah bagian dari terapi yang dia lakukan. Awalnya, saya tidak curiga. Saya percaya saja karena dia adalah seorang dokter. Hingga suatu hari, setelah pemeriksaan rutin, dokter Arif menatap saya dengan tatapan yang membuat saya tidak nyaman. Dia mulai bercerita tentang betapa sulitnya bagi pasangan yang tidak memiliki anak dan bagaimana dia memiliki cara khusus untuk membantu pasien seperti saya. Saat itu, saya masih belum mengerti apa yang dia maksud. Tapi kemudian, dia mulai menyentuh saya dengan cara yang tidak seharusnya. Saya kaget, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia bilang, ini adalah bagian dari terapi yang harus saya jalani jika saya ingin segera hamil. Saya merasa terjebak. Di satu sisi, saya sangat ingin memiliki anak, tetapi di sisi lain, saya merasa ini salah. Saya mencoba membicarakannya dengan Budi, tetapi saya tidak berani. Saya takut dia akan marah, atau bahkan tidak percaya pada saya. Saya juga takut reputasi dokter Arif yang begitu dihormati di kota ini akan membuat orang-orang memihak padanya. Akhirnya, saya memutuskan untuk diam. Tapi semakin lama, semakin saya merasa tertekan. Saya tahu apa yang terjadi itu salah, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Hingga suatu hari, saya bertemu dengan seorang wanita lain di ruang tunggu dokter Arif. Dia terlihat murung, dan tanpa sengaja, kami mulai berbicara. Ternyata, dia juga mengalami hal yang sama seperti saya. Kami berdua akhirnya menyadari bahwa kami bukanlah satu-satunya korban. Dengan dukungan satu sama lain, kami memutuskan untuk melaporkan dokter Arif kepada pihak berwajib. Prosesnya tidak mudah, tetapi kami tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Akhirnya, dokter Arif ditangkap dan kasusnya menjadi perbincangan hangat di kota kami. Saya dan Budi akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Meskipun luka itu masih ada, saya belajar untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehormatan dan kebahagiaan diri sendiri. Kisah ini adalah pengingat bahwa, di balik wajah yang terlihat baik, bisa saja tersimpan niat yang tidak terpuji. Sebagai perempuan, kita harus selalu waspada dan berani bersuara ketika merasa tidak nyaman atau diperlakukan tidak semestinya. Keinginan untuk memiliki anak tidak boleh mengorbankan harga diri dan kehormatan kita. Setelah dokter Arif ditangkap, kehidupan di kota kecil itu berubah drastis. Berita tentang kasusnya menyebar seperti api, dan banyak orang yang merasa terkejut, marah, dan kecewa. Beberapa bahkan tidak percaya bahwa dokter yang selama ini mereka hormati ternyata melakukan hal-hal yang begitu keji. Namun, bagi saya dan wanita lain yang menjadi korban, ini adalah awal dari perjuangan panjang kami. Meskipun dokter Arif sudah ditahan, rasa trauma itu masih membayangi saya. Saya sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, dan merasa seperti dia masih ada di dekat saya. Budi, suami saya, mencoba untuk selalu ada di samping saya.
Tetapi saya tahu dia juga merasa bersalah karena tidak menyadari apa yang terjadi. Hubungan kami pun mulai renggang. Kami berdua berusaha untuk tetap kuat, tetapi beban itu terasa begitu berat. Suatu malam, ketika saya sedang sendirian di rumah karena Budi harus bekerja lembur, telepon rumah berdering. Saya mengangkatnya, tetapi tidak ada suara di seberang sana. Hanya ada napas berat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya cepat-cepat meletakkan telepon, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya telepon salah sambung. Namun, keesokan harinya, telepon itu berdering lagi. Dan kali ini ada suara laki-laki yang berbisik, "Kamu pikir ini sudah selesai, Rina?" Saya langsung merasa dingin menjalar di seluruh tubuh saya. Saya tahu suara itu. Itu adalah suara dokter, Arif. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah ditahan. Saya mencoba menghubungi polisi, tetapi mereka mengatakan bahwa dokter Arif masih dalam tahanan dan tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Mereka menyarankan saya untuk lebih berhati-hati dan mungkin mengubah nomor telepon rumah. Tapi kejadian itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saya mulai merasa seperti ada yang mengikuti saya. Setiap kali saya pergi ke pasar atau sekadar berjalan-jalan di sekitar rumah, saya merasa ada mata yang mengawasi saya. Suatu kali, saya bahkan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jalan, menatap ke arah rumah saya. Ketika saya mendekat, bayangan itu menghilang. Saya mencoba untuk tidak panik, tetapi ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Saya akhirnya memutuskan untuk menghubungi wanita lain yang juga menjadi korban Dr. Arif. Namanya Sari. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, dan saya menceritakan semua yang terjadi pada saya. Ternyata, Sari juga mengalami hal yang sama. Dia juga menerima telepon misterius dan merasa seperti ada yang mengikutinya. "Kita tidak bisa diam saja," kata Sari dengan suara tegas. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Dr. Arif mungkin sudah ditahan, tapi dia pasti punya sekutu." Kami pun mulai menyusun rencana. Sari memiliki kenalan yang bekerja di kepolisian, dan dia setuju untuk membantu kami menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kami juga memutuskan untuk mengumpulkan korban-korban lain yang mungkin belum berani bersuara. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin kuat posisi kami. Namun, semakin kami mendekati kebenaran, semakin berbahaya situasinya. Suatu malam, ketika saya pulang dari rumah Sari, saya menemukan pintu rumah saya terbuka lebar. Hati saya berdebar kencang. Saya mencoba mengingat apakah saya lupa mengunci pintu, tetapi saya yakin sudah menguncinya sebelum pergi. Dengan hati-hati, saya masuk ke dalam rumah, memegang telepon genggam siap untuk menelepon polisi jika ada sesuatu yang salah. Rumah itu gelap, dan saya tidak berani menyalakan lampu. Saya mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Seseorang ada di rumah saya. Saya mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa panik itu terlalu besar. Saya perlahan-lahan berjalan menuju pintu belakang, berharap bisa keluar tanpa terdeteksi. Tapi tiba-tiba, lampu di ruang tamu menyala. Saya berbalik dan melihat seorang pria berdiri di sana, memakai topeng hitam. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap saya dengan tatapan yang membuat darah saya membeku. Saya berteriak sekuat tenaga dan berlari keluar rumah, menuju rumah tetangga terdekat. Polisi datang tak lama kemudian, tetapi pria itu sudah menghilang. Mereka melakukan penyelidikan, tetapi tidak menemukan bukti yang jelas. Saya merasa semakin tertekan. Saya tahu ini bukan sekadar kebetulan. Seseorang sedang mencoba menakut-nakuti saya, dan saya tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Sari dan korban-korban lain mulai merasakan tekanan yang sama. Beberapa dari kami bahkan menerima pesan ancaman melalui media sosial. Pesan itu berisi peringatan untuk menghentikan penyelidikan kami, atau konsekuensinya akan fatal. Tapi kami tidak menyerah. Kami tahu bahwa jika kami diam, orang seperti dokter Arif akan terus melakukan kejahatan ini tanpa pernah dihukum. Kami terus bekerja sama dengan polisi, mengumpulkan bukti, dan mencari tahu siapa yang berada di balik semua teror ini. Hingga suatu hari, kami mendapatkan petunjuk penting. Seorang korban lain, yang baru saja berani bersuara, memberikan informasi bahwa Dokter Arif memiliki saudara laki-laki yang bekerja sebagai mantan polisi. Saudaranya ini dikenal sebagai orang yang sangat protektif terhadap keluarga, dan mungkin dia yang berada di balik semua teror ini. Dengan petunjuk itu, polisi mulai menyelidiki saudara Dokter Arif. Ternyata, dia memang memiliki rekam jejak yang buruk dan pernah terlibat dalam beberapa kasus kriminal. Namun, dia selalu berhasil lolos dari jerat hukum karena kurangnya bukti. Sementara itu, tekanan terhadap kami semakin besar. Saya mulai menerima pesan yang lebih mengancam. Bahkan ada yang mengirimkan bunga ke rumah saya dengan kartu bertuliskan, "Berhenti, atau kamu akan menyesal."
Saya tahu ini bukan sekadar ancaman kosong. Suatu malam, ketika saya sedang sendirian di rumah, saya mendengar suara berderak di jendela belakang. Saya segera menelepon Sari dan memintanya untuk datang. Tapi sebelum dia tiba, jendela itu pecah dan seorang pria dengan topeng hitam masuk ke dalam rumah. Saya berlari ke kamar mandi dan mengunci diri di dalamnya, sambil menelepon polisi. Pria itu mencoba membuka pintu kamar mandi, tetapi saya berhasil menahannya sampai polisi datang. Ketika polisi akhirnya menangkap pria itu, ternyata dia adalah saudara dokter, Arif. Dia mengaku bahwa dia melakukan semua ini untuk membalas dendam, karena kami telah merusak reputasi keluarganya. Dengan tertangkapnya saudara dokter, Arif, kami akhirnya bisa bernapas lega. Tapi perjuangan kami belum selesai. Kasus dokter. Arif masih berlanjut di pengadilan, dan kami harus bersiap untuk memberikan kesaksian. Ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi kami tahu ini adalah hal yang harus dilakukan. Saya dan Budi akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Meskipun luka itu masih ada, saya belajar untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehormatan dan kebahagiaan diri sendiri. Tapi, di tengah semua itu, saya masih sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau apakah masih ada orang lain di luar sana yang akan mencoba menghentikan kami? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah saudara dokter Arif ditangkap, kehidupan kami seharusnya menjadi lebih tenang. Namun, rasa was-was itu tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun kami sudah pindah ke kota baru, saya masih sering merasa seperti ada yang mengawasi saya. Budi, suami saya, mencoba untuk selalu ada di samping saya, tetapi dia juga terlihat lebih waspada. Kami berdua berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi bayangan masa lalu terus menghantui. Suatu pagi, ketika saya sedang menyiapkan sarapan, telepon genggam saya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Saya ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangkatnya. Suara di seberang sana membuat darah saya membeku. "Kamu pikir kamu bisa lari, Rina?" Suara itu bergumam, dingin dan penuh ancaman. "Kami tahu di mana kamu berada." Saya langsung menutup telepon, tangan saya gemetar. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelucon jahat, tetapi suara itu terdengar begitu nyata. Saya segera menghubungi Sari, yang juga sudah pindah ke kota lain. Ternyata, dia juga menerima telepon serupa. "Kita tidak bisa menganggap ini enteng," kata Sari dengan suara tegas. "Mereka tahu di mana kita berada. Ini bukan kebetulan." Kami memutuskan untuk menghubungi polisi lagi, tetapi kali ini kami juga meminta bantuan dari seorang investigator swasta yang direkomendasikan oleh teman Sari. Namanya Andi, seorang mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai investigator. Dia setuju untuk membantu kami menyelidiki siapa yang berada di balik semua ini. Andi mulai dengan melacak nomor telepon yang menghubungi kami. Ternyata, nomor itu menggunakan teknologi yang sulit dilacak, tetapi dia menemukan jejak bahwa panggilan itu berasal dari kota tempat kami dulu tinggal. Ini membuat kami semakin yakin bahwa ada seseorang yang masih ingin menakut-nakuti kami. Sementara itu, kehidupan sehari-hari saya mulai terganggu. Saya sering merasa seperti ada yang mengikuti saya, bahkan ketika saya pergi ke supermarket atau sekadar berjalan-jalan di taman. Suatu kali, saya melihat seorang pria dengan topi rendah menatap saya dari kejauhan. Ketika saya mencoba mendekat, dia cepat-cepat pergi. Budi mulai khawatir dengan kondisi saya. Dia menyarankan agar saya menemui psikolog untuk membantu mengatasi trauma yang saya alami. Saya setuju, tetapi di dalam hati, saya tahu ini bukan hanya masalah trauma. Ada seseorang yang benar-benar mengincar saya. Beberapa minggu kemudian, Andi memberikan kabar mengejutkan. Dia menemukan bahwa dokter Arif memiliki jaringan yang lebih besar dari yang kami duga. Ternyata, dia bukan hanya melakukan kejahatan terhadap pasiennya, tetapi juga terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan beberapa orang penting di kota kami dulu. Jaringan ini masih aktif, dan mereka tidak ingin kasus dokter. Arif mengungkap kegiatan mereka. "Ini lebih besar dari yang kita pikirkan," kata Andi saat kami bertemu di sebuah kafe yang aman. "Mereka mungkin mencoba menakut-nakuti kalian, karena takut kalian tahu terlalu banyak." Saya merasa pusing mendengar ini. Saya hanya ingin hidup tenang, tetapi sekarang saya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Suatu malam, ketika saya sedang sendirian di rumah karena Budi harus bekerja lembur, saya mendengar suara berderak di halaman belakang. Saya mencoba untuk tidak panik, tetapi jantung saya berdebar kencang. Saya mengambil pisau dapur dan perlahan-lahan mendekati jendela. Di luar, saya melihat bayangan seseorang bergerak di antara pepohonan.
Saya segera menelepon Budi dan memintanya untuk pulang. Tapi sebelum dia tiba, saya mendengar suara kaca pecah di ruang depan. Saya berlari ke kamar dan mengunci diri di dalamnya, sambil menelepon polisi. Suara langkah kaki semakin dekat, dan saya bisa mendengar seseorang mencoba membuka pintu kamar. Tiba-tiba, telepon genggam saya berdering. Nomor yang tidak dikenal lagi. Saya tidak berani mengangkatnya, tetapi telepon itu terus berdering. Akhirnya, dengan tangan gemetar, saya mengangkatnya. "Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya, Rina." Suara itu bergumam. "Kami akan menemukan kamu." Saya menutup telepon dan menangis. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, tak lama kemudian, Budi pulang bersama polisi. Pria yang mencoba masuk ke rumah kami sudah pergi, tetapi dia meninggalkan pesan di dinding ruang tamu. "Berhenti, atau kamu akan menyesal." Polisi melakukan penyelidikan, tetapi, sekali lagi, mereka tidak menemukan bukti yang jelas. Andi, investigator swasta itu, mengatakan bahwa kami mungkin harus mempertimbangkan untuk pindah lagi. Kali ini ke tempat yang lebih aman dan tidak diketahui oleh siapapun. Tapi, saya tidak ingin terus lari. Saya lelah merasa seperti buruan. Saya ingin ini berakhir. Saya dan Sari memutuskan untuk bekerja sama dengan Andi, untuk mengungkap jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Kami mulai mengumpulkan semua informasi yang kami miliki, termasuk nama-nama orang yang mungkin terlibat dalam jaringan Dr. Arif. Andi juga menghubungi beberapa kontaknya di kepolisian untuk membantu penyelidikan ini. Semakin dalam kami menyelidiki, semakin banyak hal mengejutkan yang kami temukan. Ternyata, jaringan ini tidak hanya terlibat dalam perdagangan ilegal, tetapi juga dalam pemerasan dan bahkan pembunuhan. Suatu hari, Andi mendapatkan informasi bahwa akan ada pertemuan penting antara anggota jaringan ini di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dia menyarankan agar kami tidak terlibat langsung, tetapi saya dan Sari bersikeras untuk ikut. Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang berada di balik semua ini. Malam itu, kami menyusup ke dekat gudang itu, bersembunyi di balik semak-semak. Dari kejauhan, kami melihat beberapa orang masuk ke dalam gudang. Salah satu dari mereka adalah mantan rekan dokter, Arif di rumah sakit. Kami juga melihat seorang wanita yang ternyata adalah istri Dr. Arif. Tampaknya, dia terlibat lebih dalam daripada yang kami duga. Andi berhasil merekam percakapan mereka menggunakan peralatan khusus. Dari rekaman itu, kami mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar, tetapi detailnya tidak jelas. Yang pasti, mereka tahu bahwa kami sedang menyelidiki mereka, dan mereka tidak akan membiarkan kami mengungkap kebenaran. Ketika kami sedang bersiap untuk pergi, tiba-tiba lampu sorot menyala ke arah kami. Kami ketahuan, beberapa orang berlari ke arah kami, dan kami harus lari secepat mungkin. Andi berhasil membawa kami ke mobil, dan kami melaju kencang meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, kami tahu bahwa kami tidak punya banyak waktu. Andi segera menghubungi polisi dan memberikan semua bukti yang kami miliki. Akhirnya, operasi besar-besaran dilakukan untuk menangkap anggota jaringan itu. Banyak dari mereka yang berhasil ditangkap, termasuk istri dokter, Arif dan mantan rekannya di rumah sakit. Dengan tertangkapnya mereka, kami akhirnya bisa bernapas lega. Tapi perjuangan kami belum selesai. Kasus ini masih akan berlanjut di pengadilan, dan kami harus bersiap untuk memberikan kesaksian. Ini adalah langkah yang tidak mudah, tetapi kami tahu ini adalah hal yang harus dilakukan. Saya dan Budi akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Meskipun luka itu masih ada, saya belajar untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehormatan dan kebahagiaan diri sendiri. Tapi, di tengah semua itu, saya masih sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau apakah masih ada orang lain di luar sana yang akan mencoba menghentikan kami? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah operasi besar-besaran yang berhasil menangkap beberapa anggota jaringan Dr. Arif, kehidupan kami seharusnya menjadi lebih tenang. Namun, rasa was-was itu tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun kami sudah pindah ke kota baru, saya masih sering merasa seperti ada yang mengawasi saya. Budi, suami saya, mencoba untuk selalu ada di samping saya, tetapi dia juga terlihat lebih waspada. Kami berdua berusaha untuk melanjutkan hidup, tetapi bayangan masa lalu terus menghantui. Suatu pagi ketika saya sedang menyiapkan sarapan, telepon genggam saya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Saya ragu-ragu, tetapi akhirnya mengangkatnya. Suara di seberang sana membuat darah saya membeku. "Kamu pikir kamu bisa lari, Rina?" Suara itu bergumam, dingin dan penuh ancaman.
Kami tahu di mana kamu berada. Saya langsung menutup telepon, tangan saya gemetar. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya lelucon jahat, tetapi suara itu terdengar begitu nyata. Saya segera menghubungi Sari, yang juga sudah pindah ke kota lain. Ternyata, dia juga menerima telepon serupa. Beberapa bulan setelah operasi besar-besaran itu, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya yang baru. Saya dan Budi memutuskan untuk tinggal di kota kecil yang jauh dari keramaian, di mana kami merasa lebih aman. Saya mulai menjalani terapi untuk mengatasi trauma yang saya alami. Dan perlahan-lahan, saya mulai bisa tidur nyenyak lagi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika saya sedang menyiram tanaman di halaman belakang, saya melihat sebuah mobil hitam melintas perlahan di depan rumah kami. Mobil itu berhenti sejenak, seolah-olah menatap ke arah rumah saya, sebelum akhirnya melaju lagi. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, tetapi perasaan tidak nyaman itu tidak bisa saya abaikan. Malam itu, saya menerima pesan aneh di telepon genggam saya. Pesan itu hanya berisi satu kata, waspada. Saya segera menghubungi Andi, investigator swasta yang telah membantu kami sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia akan menyelidiki siapa yang mengirim pesan itu, tetapi dia juga memperingatkan saya untuk tetap waspada. Jaringan ini mungkin lebih besar dari yang kita kira, kata Andi. Mereka mungkin masih memiliki anggota yang belum tertangkap. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk pergi ke pasar sendirian. Budi sedang bekerja, dan saya merasa perlu keluar rumah untuk menghilangkan stres. Namun, ketika saya sedang memilih sayuran, saya merasa ada yang mengikuti saya. Saya berbalik dan melihat seorang pria dengan topi rendah menatap saya dari kejauhan. Dia terlihat familiar, tetapi saya tidak bisa mengingat di mana saya pernah melihatnya. Saya cepat-cepat menyelesaikan belanjaan saya dan pulang ke rumah. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya menemukan pintu depan terbuka lebar. Hati saya berdebar kencang. Saya mencoba mengingat apakah saya lupa mengunci pintu, tetapi saya yakin sudah menguncinya sebelum pergi. Dengan hati-hati, saya masuk ke dalam rumah. Segalanya terlihat normal, tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Saya berjalan ke ruang tamu dan melihat sebuah amplop coklat di atas meja. Saya tidak ingat meninggalkan apapun di sana. Saya membuka amplop itu dan menemukan selembar kertas dengan tulisan, "Kami tahu di mana kamu berada, kami akan menemukan kamu." Saya langsung menelepon Budi dan memintanya untuk pulang. Saya juga menghubungi Andi dan menceritakan apa yang terjadi. Andi mengatakan bahwa dia akan segera datang ke rumah kami. Ketika Andi tiba, dia memeriksa seluruh rumah untuk memastikan tidak ada yang bersembunyi. Dia juga mengambil amplop itu sebagai bukti. "Ini serius," kata Andi. "Kita harus lebih berhati-hati." Malam itu, kami memutuskan untuk menginap di hotel untuk sementara waktu. Andi mengatakan bahwa dia akan menyelidiki lebih lanjut siapa yang berada di balik semua ini. Dia juga menghubungi beberapa kontaknya di kepolisian untuk memastikan keamanan kami. Beberapa hari kemudian, Andi memberikan kabar mengejutkan. Dia menemukan bahwa ada seorang anggota jaringan dokter, Arif, yang masih bebas. Namanya adalah Rudi, seorang mantan preman yang dikenal sebagai tangan kanan Dr. Arif. Rudi adalah orang yang bertanggung jawab atas banyak operasi ilegal jaringan itu, dan dia dikenal sebagai orang yang sangat berbahaya. "Rudi mungkin yang mencoba menakut-nakuti kalian," kata Andi. "Dia tahu bahwa kalian memiliki informasi yang bisa menghancurkannya. Kami memutuskan untuk tidak tinggal diam." Andi mengatur pertemuan dengan beberapa petugas polisi yang dia percayai untuk merencanakan penangkapan Rudi. Kami juga memutuskan untuk meminta perlindungan dari polisi selama proses ini. Namun, Rudi ternyata lebih licin dari yang kami duga. Dia selalu selangkah lebih maju dari kami. Setiap kali kami mendekati lokasinya, dia selalu berhasil melarikan diri. Dia juga terus mengirim pesan ancaman kepada kami, membuat kami semakin tertekan. Suatu malam, ketika kami sedang bersiap untuk tidur di hotel, telepon genggam saya berdering lagi. Kali ini, pesannya lebih mengancam. "Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku akan menemukan kamu." Saya merasa semakin tertekan. Saya tahu bahwa kami tidak bisa terus seperti ini. Kami harus mengambil tindakan lebih drastis. Andi akhirnya mengusulkan sebuah rencana. Dia mengatakan bahwa kami harus memancing Rudi keluar dari persembunyiannya. Kita harus membuat dia berpikir bahwa kalian memiliki informasi yang sangat penting, kata Andi. Dia pasti akan mencoba menghubungi kalian dan kita bisa menangkapnya. Kami setuju dengan rencana itu. Andi mengatur agar informasi palsu tentang kami bocor ke jaringan Rudi. Informasi itu mengatakan bahwa kami memiliki dokumen penting
yang bisa menghancurkan jaringan mereka. Beberapa hari kemudian, rencana itu mulai bekerja. Kami menerima pesan dari Rudy yang mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan kami. Dia meminta kami untuk datang ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Andi dan polisi mengatur operasi penangkapan di sekitar gudang itu. Mereka bersembunyi di sekitarnya, siap untuk menangkap Rudy ketika dia muncul. Malam itu, kami pergi ke gudang itu dengan perasaan campur aduk. Saya tahu ini berisiko, tetapi saya juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Ketika kami tiba di gudang, Rudy sudah menunggu. Dia terlihat marah dan tegang. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku?" katanya dengan suara dingin. "Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi." Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, polisi muncul dari persembunyian mereka dan menangkap Rudy. Dia berusaha melawan, tetapi akhirnya berhasil ditahan. Dengan tertangkapnya Rudy, kami akhirnya merasa lega. Kami tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi setidaknya kami telah mengambil langkah besar untuk mengakhiri teror ini. Saya dan Budi akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencoba memulai hidup baru. Meskipun luka itu masih ada, saya belajar untuk melangkah maju. Saya menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kehormatan dan kebahagiaan diri sendiri. Tapi, di tengah semua itu, saya masih sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sudah berakhir? Atau apakah masih ada orang lain di luar sana yang akan mencoba menghentikan kami? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Setelah Rudy ditangkap, kehidupan kami akhirnya mulai menemukan kedamaian yang selama ini kami idamkan. Proses hukum berjalan dengan lancar, dan Rudy serta sisa-sisa jaringan Dr. Arif dijatuhi hukuman yang berat. Pengadilan juga memberikan perlindungan kepada kami, memastikan bahwa kami tidak akan diganggu lagi oleh mereka. Meskipun awalnya sulit, saya dan Budi perlahan-lahan bisa bernapas lega, mengetahui bahwa ancaman itu benar-benar telah berakhir. Beberapa bulan setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk fokus pada penyembuhan diri sendiri. Saya terus menjalani terapi untuk mengatasi trauma yang saya alami. Dan perlahan-lahan, saya mulai bisa tidur nyenyak lagi tanpa mimpi buruk. Budi juga sangat mendukung saya, dan hubungan kami semakin kuat setelah melalui semua cobaan ini. Kami belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, dan itu membuat ikatan kami semakin erat. Sari, teman saya yang juga korban Dr. Arif, memutuskan untuk pindah ke kota yang sama dengan kami. Kami sering bertemu untuk sekadar ngobrol atau berbagi cerita. Dia juga mulai menjalani kehidupan baru, dan kami saling mendukung untuk melupakan masa lalu yang kelam. Suatu hari, saya menerima kabar mengejutkan dari dokter kandungan baru saya. Setelah bertahun-tahun menunggu, saya akhirnya hamil. Saya dan Budi tidak bisa menahan air mata bahagia ketika mendengar kabar itu. Ini adalah hadiah terindah setelah semua perjuangan dan penderitaan yang kami alami. Kehamilan saya berjalan lancar, dan 9 bulan kemudian, kami dikaruniai seorang bayi perempuan yang cantik. Kami menamainya Cahaya, karena dia adalah cahaya baru dalam hidup kami, yang penuh dengan kegelapan. Melihat senyum kecilnya setiap hari membuat semua rasa sakit dan ketakutan yang pernah kami rasakan, seolah-olah hilang begitu saja. Andi, investigator swasta yang telah membantu kami, juga tetap menjaga hubungan baik dengan kami. Dia bahkan menjadi semacam paman bagi Cahaya. Kami sering mengundangnya untuk makan malam bersama, dan dia selalu bercerita tentang petualangannya sebagai investigator. Meskipun kami sudah tidak dalam bahaya, Andi tetap memastikan bahwa kami aman dan nyaman. Kami juga memutuskan untuk membuka kelompok dukungan bagi korban-korban kekerasan dan kejahatan serupa. Saya dan Sari menjadi pembicara di beberapa acara, berbagi pengalaman kami, dan memberikan semangat kepada mereka yang masih berjuang. Melalui kelompok ini, kami bertemu banyak orang kuat yang telah melalui hal-hal mengerikan, tetapi tetap bisa bangkit dan melanjutkan hidup mereka. Hidup kami sekarang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Meskipun masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar hilang, kami belajar untuk menjadikannya sebagai bagian dari cerita hidup kami yang membuat kami lebih kuat. Cahaya, anak kami, tumbuh dengan penuh cinta dan tawa, dan kami berjanji untuk memberinya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang pernah kami alami. Akhirnya, saya menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan, selalu ada cahaya di ujung terowongan. Kami telah menemukan cahaya kami, dan sekarang kami siap untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan harapan.